Sirah Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan fiqhus sirah yang kita ambil dari buku fiqhus sirah yang disusun oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang masa menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah sebutkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Halimah As-Sa'diyah di suku Bani Sa'ad. Kemudian setelah 2 tahun menyusui dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah kepada ibunya dan dia meminta izin kepada ibunya untuk membawa kembali Rasulullah SAW ke suku Bani Sa'ad karena begitu sayangnya Halimah As-Sa'diyah. Kemudian juga dia memiliki keinginan untuk merawat Rasulullah SAW dan memiliki kekhawatiran kalau tinggal di kota kembali apa yang dikhawatirkan sebelumnya, terkena penyakit, lingkungan yang kurang baik di perkotaan, itu akan terkena kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping juga Halimah As-Sa'diyah berharap kalau keberkahan-keberkahan yang selama ini dia dapatkan bersama keluarganya setelah keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya itu bisa terus berlanjut dia dapatkan. Nah, ketika ibunya mengizinkan untuk dibawa kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Bani Sa'ad yang ada di Taif sana, terjadilah kemudian yang akan kita baca kisahnya pada edisi hari ini, yaitu peristiwa pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terjadi ketika beliau usia 4 tahun. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi usia 2 tahun dibawa kepada ibunya, kemudian dibawa kembali ke Bani Sa'ad selama 2 tahun bersama keluarga Halimah As-Sa'diyah. Beliau di sana setelah 4 tahun itu bermain-main bersama kawan-kawannya. Kemudian terjadilah pembelahan dada Rasulullah SAW oleh malaikat. Dan ini sesuatu yang harus kita imani, keadaan kejadian tersebut oleh karena diriwayatkan secara sahih. Di antara hadis yang meriwayatkan hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam wa huwa yal'abu ma'al gilman. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril ketika dia sedang bermain-main bersama anak-anak sebayanya. Fa'akhadahu fasara'ahu fasyaqqa an qalbihi. Malaikat Jibril memegang atau menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian merebahkan badannya. Lalu malaikat Jibril membelah jantung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membelah dada beliau. Fastakhrajal qalba, lalu mengeluarkan jantungnya. Fastakhraja minhu alaqah. Lalu malaikat Jibril mengeluarkan segumpal darah. Faqala, lalu malaikat mengatakan, hadza haddus syaitani minka. Ini adalah bagian syaitan yang ada dalam dirimu. Hal-hal yang akan membuat masuk syaitan kepada Rasulullah SAW, menggoda beliau, membawanya kepada keburukan, dikeluarkan oleh malaikat
Thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima Zamzam. Kemudian malaikat mencuci jantung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebuah bejana yang terbuat dari emas, bima Zamzam, dicuci dengan air Zamzam. Setelah jantung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicuci, kemudian thumma la'amahu, kemudian malaikat menutupnya kembali, thumma adahu ila makani, dan dikembalikanlah jantung itu ke tempatnya semula. Waja'al gilmanu yas'auna ila ummihi, yakni dhi'rahu. Anak-anak yang tadi bermain bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal tersebut, segeralah mereka mendatangi ibunya, maksudnya ibu susu Rasulullah SAW, mendatangi Halimah As-Sa'diyah. Mereka melaporkan kepada ibu susu Rasulullah SAW, Inna Muhammadan qad qutil. Sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Ini laporan mereka. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'un laun. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah SAW, dan mereka melihat wajah Rasulullah SAW itu sangat pucat, muntaqi'un laun. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik, dan Anas mengatakan ketika menceritakan hal ini, wa qad kuntu ara athara mikhyati fi sadrihi, dan sungguh aku pernah melihat bekas jahitan di dadanya. Betul, yang tadi diceritakan oleh Anas bin Malik tentunya beliau dapatkan dari Rasulullah SAW kisah tersebut. Beliau tidak mengarang-arang dari mana Anas bin Malik tahu tentang peristiwa tersebut, kecuali diceritakan oleh Rasulullah SAW. Karena Anas nanti baru bertemu dengan Rasulullah itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dan diceritakan hal ini oleh Rasulullah, dan Anas pun menceritakan, meriwayatkan kisah tersebut kepada murid-muridnya. Lalu beliau tadi menutup dengan perkataannya, wa qad kuntu ara atharal mikhyati fi sadrihi, dan aku sungguh pernah melihat bekas jahitan di dadanya. Kemudian ada lagi yang diriwayatkan oleh Abi Nuaim dari Ibnu Katsir yang lebih detil lagi peristiwa tersebut. Ini diceritakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kanat hadinati min bani Sa'ad bin Bakrah. Pengasuhku adalah seorang wanita dari Banu Sa'ad bin Bani Bakrah bin Bakrah, maksudnya Halimah As-Sa'diyah tadi. Fantolaktu ana wabnun laha fi bahmin lana. Rasulullah menceritakan, suatu kali aku pergi bersama anak laki-laki dari Halimah As-Sa'diyah. Aku berangkat bersama anak dari Halimah As-Sa'diyah untuk menggembalakan kambing milik kami. Walam na'khudz ma'ana zadan. Saat itu ketika kami berangkat untuk menggembalakan kambing itu, kami belum membawa bekal. Lalu aku katakan, kata Rasulullah, ya akhi idhab fa'tina bizadin min indi ummina. Wahai saudaraku, pergilah kamu, bawa terlebih dahulu bekal, ambil dulu bekal dari ibu kita. Nah, Rasulullah mengatakan kepada saudara sesusunya ini, coba ambil bekal dulu. Fantalaqa akhi wa makastu indal bahmi. Lalu saudaraku pergi, dan aku menunggu bersama binatang-binatang gembalaanku, bersama kambing-kambing yang sedang digembalakan. Nah, ketika Rasulullah SAW menunggu saudaranya datang ini, fa'aqbala ta'irani abiyadoni ka'annahuma nasrani. Datanglah kepadaku dua burung putih. Ada dua yang terbang, terlihat oleh Rasulullah seolah-olah
Yang terbang itu adalah burung elang. Ada dua sosok yang terbang berwarna putih. Rasulullah menyebutkan seolah-olah yang terbang itu adalah burung elang. Salah satu dari sosok tersebut mengatakan kepada kawannya, "Ahu, apakah ini orangnya?" Sambil menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Yang satu mengatakan, "Ahu, apakah ini orangnya?" Yang satu lagi mengatakan, "Ya, ini orangnya." Fa'aqbala yabtadironini. Maka kedua sosok tersebut menghampiriku dengan cepat. Fa'akhadhani fabatohani lilkofa fasyakobatni. Keduanya langsung menangkapku, kemudian membaringkanku, yang membuatku terlentang. Lalu mereka berdua membelah perutku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma stakhraja qalbi. Kemudian kedua sosok itu mengeluarkan jantungku. Fasyaqahu. Lalu membelah jantungku tersebut. Fa akhraja minhu alaqataini saudawain. Lalu keduanya mengeluarkan dari jantungku itu dua gumpalan hitam. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Salah satunya mengatakan kepada kawannya, "I'tini bima itsal jin." Coba berikan kepadaku air es. Faghasala bihi jaufi. Kemudian keduanya mencuci bagian dalam tubuhku dengan es tersebut, dengan air es tersebut. Summa qala, kemudian yang satu lagi mengatakan, "I'tini bima'i baradin." Coba berikan kepadaku air embun. Faghasala bihi qalbi. Lalu mereka berdua mencuci jantungku dengan air embun tersebut. Lalu satu sosok itu mengatakan, "I'tini bis-sakinah." Coba berikan kepadaku as-sakinah, ketenangan. Fadarroha fi qalbi. Lalu ia pun menaburkan ketenangan itu di hatiku. Diberi, ditanamkan as-sakinah, ketenangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau Rasulullah SAW paling tenang, tidak mudah marah, beliau bijak di dalam menyikapi permasalahan. Karena memang Rasulullah SAW dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala as-sakinah ini, dan ini juga seyogianya akhlak yang dimiliki oleh orang-orang beriman, dan dia harus diupayakan oleh kita semua memiliki ketenangan batin, dan ini sebuah anugerah yang agung ketika seseorang diberi ketenangan, dia dalam ibadah juga menjadi tumakninah, tenang. Dia juga tidak terburu-buru untuk menyikapi sebuah permasalahan, tidak gampang menuduh, tidak suudzon, dan berbagai kebaikan akan didapatkan ketika seseorang itu memiliki as-sakinah. Makanya syariat ini juga mendorong amalan-amalan yang akan membuat kita memiliki sakinah ini. Di antaranya hadir di majelis ilmu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah illa nazala alaihim as-sakinah." Tidaklah satu kaum berkumpul di masjid Allah, mereka mempelajari kitab Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Anugerah bagi orang yang beriman juga disebutkan di antaranya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah lah yang menurunkan sakinah, ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman, lalu mereka pun bertambah keimanan mereka setelah keimanan yang ada sebelumnya. Nah, Rasulullah SAW memiliki keistimewaan tersendiri, diberikan ketenangan tersebut, dan ini digambarkan
secara fisik as-sakinah ini ditaburkan di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah menaburkan ketenangan itu di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu sosok itu mengatakan kepada sosok yang lainnya, khittahu, jahitlah. Nah, jahitlah kembali. Fakhotahu, lalu dijahitlah kembali yang tadi dibelah tersebut. Wa khotama ala qalbi bi khotamin nubuwah. Dan dia memberikan cap di hatiku dengan cap kenabian. Ini riwayat yang lainnya ya, yang diriwayatkan disebutkan diantaranya oleh Imam Ibnu Katsir, kemudian juga oleh Imam Az-Zahabi, oleh Asy-Syami, dan yang lainnya sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dan tentunya tidak bertentangan dengan tadi yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Kalau di sini ada tambahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta saudaranya untuk mengambil bekal, tetapi teman-teman yang lain yang bermain bersama Rasulullah SAW tetap menyaksikan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Saudaranya sedang pergi ngambil bekal, mungkin dia yang tidak menyaksikan, tapi yang lain yang bermain bersama beliau, sebagaimana yang diceritakan tadi oleh Anas bin Malik, melihat apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Wa qad asfaqat dhiruhu an yakuna hadasa lahu hadisu su'in. Ketika tadi sudah dilaporkan kepada Halimah As-Sa'diyah peristiwa tersebut oleh anak-anak yang melihat kejadian tersebut, maka ini membuat khawatir Halimah As-Sa'diyah sebagai ibu susunya, khawatir terjadi sesuatu pada Rasulullah SAW dengan kejadian tersebut. Maka fa'asra'at bihi a'idatan ila ummihi fi Makkah. Maka setelah kejadian itu dia segera membawa Rasulullah untuk dibawa kembali kepada ibunya. Khawatir jadi masalah, dia jadi tertuduh, jadi ketempuhan kalau kata orang Sunda. Dia bawa segera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya yang ada di Makkah. Kemudian Halimah berkata kepada ibunya, ada itu amanati wa zimmati, aku telah menunaikan amanahku dan tanggung jawabku, sudah saya laksanakan sebaik-baiknya mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadatsatha billadzi jara. Kemudian dia ceritakan ternyata ada kejadian yang membuat saya khawatir, yaitu kejadian tadi, kejadian dibelahnya dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatom anat ha ummuhu. Tapi ibunya justru yang menenangkan Halimah As-Sa'diyah. Mengatakan kepada Halimah As-Sa'diyah, jangan khawatir dengan apa yang terjadi pada Rasulullah. Kemudian ibunya menceritakan kejadian yang luar biasa yang juga dialami oleh ibunya dahulu. Kata ibunya, sungguh saya pernah bermimpi, kata ibunya. Saya melihat ketika dulu saya hamil, melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa tentang anak yang ada dalam kandunganku ini. Kata ibunya, ketika aku hamil, sungguh annahu kharaja minni nurun adaat minhu qusurus Syam. Sungguh aku melihat ada cahaya dari diriku yang membuat terang benderang istana-istana yang ada di Syam ketika aku hamil, dan ini terkait dengan anak yang ada dalam kandunganku ini. Sesuatu yang aneh terjadi pada anakku ini, dan itu semua dia tidak menyadari ibunya kalau ini adalah irhasat, tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW sebelum terjadi atau sebelum diutusnya beliau menjadi nabi. Semenjak dalam kandungan, kemudian ketika disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, banyak terjadi hal yang luar biasa terhadap Rasulullah SAW, oleh karena beliau adalah sosok yang luar biasa, yang di kemudian hari akan menjadi nabi. Kemudian yang tepat tentang peristiwa pembelahan dada Nabi SAW ini terjadi ketika beliau usia 4 tahun. Di antara yang menguatkan usia
4 tahunnya ini adalah kejadian yang barusan diceritakan di riwayat yang kedua tadi. Bagaimana beliau berangkat main bersama teman-temannya, menggembalakan kambing. Ini tidak mungkin kalau dilakukan oleh anak-anak yang berusia di bawah itu. Kalau 4 tahun masih bisa main keluar. Kemudian juga ada rasa kesadaran tentang bekal. Berarti sudah 4 tahun ini sudah cukup untuk berpikir untuk hal tersebut. Mana kita belum bawa bekal, coba ambilkan bekal. Kalau anak kecil di bawah itu mungkin tidak terpikir untuk ingat dengan perbekalan yang belum dibawa. Ini yang menguatkan, oleh karena ada beberapa pendapat juga tentang usia dibelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi insya Allah ini yang terkuat bahwa beliau dibelah saat itu ketika berusia 4 tahun. Dan dibelahnya Nabi SAW kesempatan yang lain, yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj yang nanti akan diceritakan ketika kita masuk ke peristiwa tersebut, peristiwa Isra Mi'raj. Beliau juga dibelah lagi. Kemudian dari peristiwa pembelahan Nabi SAW pada usia 4 tahun ini, ketika beliau ada di rumahnya Halimah As-Sa'diyah ini, ada sejumlah faedah yang disebutkan oleh Syekh di kitab ini. Yang pertama, fi hadhil haditsah allati jarat lirrasuli ayanan wa syahidaha ba'dul afrad isyaratun ilal i'dadi wa tahyiyah lirrasuli bi amrin ya'rifuhun nas. Pada kejadian yang dialami sendiri oleh Rasulullah SAW, dirasakan sendiri oleh Rasulullah SAW dan disaksikan oleh sejumlah orang, isyaratun ilal i'dad. Ini adalah isyarat tentang persiapan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah SAW. Persiapan terhadap perkara yang besar. Bi amrin ya'rifuhun nas, yaitu perkara yang kelak akan diketahui oleh orang-orang dan sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari. Persiapannya sesuatu yang hissi, sebetulnya yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah potensi-potensi dosa, potensi kesalahan yang terjadi pada Rasulullah SAW, akan tetapi ditampakkan kepada manusia. Faqad ujriya lirrasul amaliyata tathirin liqalbihi biizalati tilkal alaqatis sauda. Rasulullah SAW dibersihkan jantungnya dengan menghilangkan segumpal yang hitam dari jantungnya tersebut. Kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Padahal ini adalah tujuannya bukan mencuci fisiknya sama sekali. Karena fisiknya fisik yang bersih, beliau sempurna. Akan tetapi yang sedang dibersihkan itu sungguhnya hal-hal yang bersifat maknawi. Akan tetapi ini sengaja Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut, ditampakkan dengan bentuk hissi, dengan bentuk fisik, bisa terlihat oleh orang-orang. Padahal yang dibersihkan adalah sesuatu yang maknawi, tapi ditampakkan sesuatu yang hissi, sesuatu yang bisa dilihat oleh orang-orang. Ini untuk menunjukkan likai haqqiqa ittila'an nasi wa ma'rifatahum bitamayyuzihi anhu, untuk memperlihatkan bahwa Rasulullah ini adalah seorang yang istimewa, berbeda dari yang lain. Yang lain dibelah dada seperti itu, akan terjadi hal yang buruk, kematian. Tapi ini dilihat oleh semuanya, oleh anak-anak tersebut, kemudian diceritakan kepada ibu mereka, diceritakan juga kepada yang lain. Sesuatu yang luar biasa terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat itu. Bukan semata-mata fisiknya yang sedang dibersihkan, oleh karena fisiknya adalah fisik yang bersih. Beliau diciptakan sebagai manusia yang sempurna. Akan tetapi ini untuk menonjolkan kepada yang lain, dalam rangka mengagungkan. Innama kana dzalika idzaman wa ta'ahuban lima sayulqa alaihi.
ini semata-mata untuk pengagungan dan persiapan bahwa apa yang luar biasa itu nanti akan dibawa oleh Rasulullah SAW di kemudian hari. Bahwa kejadian-kejadian yang luar biasa juga sudah nampak sejak kecilnya. 5 sayulqa alaihi. Karena nanti dia akan diberi beban, dia akan diberi tanggung jawab risalah, ini suatu yang besar, yang nanti akan banyak orang enggak percaya, padahal sudah ditunjukkan sebelum membawa risalahnya tersebut hal-hal yang luar biasa yang juga harus dipercayai, bahkan dilihat oleh orang-orang. Sesuatu yang luar biasa tersebut terjadi pada Rasulullah SAW, berupa pembelahan dada ini, di samping kejadian-kejadian yang lainnya yang luar biasa terjadi pada Rasulullah SAW, seharusnya semakin menguatkan nanti di kemudian hari ketika beliau membawa hal yang istimewa, pengakuan bahwa beliau membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak mereka kepada agama Islam yang lurus ini. Beliau sudah ditampakkan sesuatu yang luar biasa itu sebelumnya. Kemudian faedah yang kedua yang disebutkan oleh mu'alif di sini, fi hadhil haditha isyaratun ila ismatir rasul mundu sigorihi. Peristiwa ini juga menjadi isyarat tentang terjaganya Rasulullah SAW sejak kecilnya. Ini sudah diisyaratkan bahwa Rasulullah SAW uzila minhu hadus syaitan. Beliau telah dihilangkan, dibuang bagian syaitan yang ada di hatinya, yang ada di jantungnya. Fahuwa la yazalu tiflan mimma ya'ni annahu sallallahu alaihi wasallam sayansha'u nas'atan la nasiba lis-syaitani fiha. Beliau saat itu dibelah, dibuang bagian syaitan sejak kecil, maka beliau tumbuh sejak kecilnya tersebut dengan cara tumbuh yang tidak diiringi oleh syaitan di dalamnya. La nasiba lis-syaitan, sulit syaitan untuk masuk kepada Rasulullah SAW. Maka beliau dijaga dengan penjagaan khusus, dan semua anbiya dijaga dengan penjagaan khusus sejak kecilnya. Mereka sejak kecilnya tidak melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang akan jadi alasan bagi musuh-musuh yang menolak dakwahnya, bahwa dulu juga kamu melakukan hal ini, dulu juga kamu berkelakuan brengsek, dan seterusnya, yang akan semakin memperkuat tantangan mereka, pembangkangan mereka kepada para anbiya, para nabi dijaga dari semua itu. Dan khusus Nabi SAW ditampakkan pembersihannya itu dengan yang bersifat hissi tadi. Ini sebagai isyarat pembersihan beliau, penjagaan beliau dari kesalahan-kesalahan. Yaqulu Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, beliau berkomentar tentang kisah ini, wa kana hadza fi zamani tufulah fa nasha'a ala akmalil ahwali minal ismati minasyaitan. Kejadian pembelahan dada ini ketika beliau sangat belia, sangat kecil, maka beliau pun tumbuh dengan keadaan yang paling sempurna, oleh karena beliau dijaga dari syaitan sejak kecilnya. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, faedah yang terakhir yang disebutkan oleh mu'alif di bab ini, beliau mengatakan dalam peristiwa pembelahan dada beliau, darsun fi hududil aql. Ada satu pelajaran penting tentang terbatasnya akal kita. Fa ila ayyi hududin na'malu uqulana fin nususil waridah wa kaifa nata'amalu ma'a hadhihi nusus. Sampai batas mana akal itu digunakan oleh kita ketika berhadapan dengan nas-nas yang jelas, yang sahih, yang datang kepada kita. Bagaimana kita bermuamalah, menyikapi nas-nas tersebut. Ketika kita melihat apa yang diceritakan oleh Rasul ini tidak masuk di akal kita, bagaimana sikap kita terhadap semua itu? Apakah kita tolak atau kita terima? Fi kulli ma yaridu minasyar'i Qur'anan kana aw sunnatan nabawiyyah tsabitah
Fadauruna huwa taslimu lahu duna ta'arrudi li hadan nassi bitta'wili sarifi lahu an haqiqatihi. Semua yang datang, ini sikap kita terhadap perkara-perkara yang tidak masuk akal. Baik itu datangnya dari Al-Quran ataupun sunnah nabawiyah yang sahih. Tugas kita adalah at-taslim. Kita menerima duna ta'arrudi li hadan nas. Tanpa pembangkangan sedikit pun, tanpa menentang sedikit pun. Kalau ini jelas datang dari Al-Quran, jelas dari sunnah nabawiyah yang sahih, maka kita terima tanpa kita menakwilnya dengan hal-hal yang kita coba akal-akalin agar masuk akal kita anggap. Akan tetapi kita percayai sesuai dengan hakikatnya. Oleh karena datang dari nas-nas yang sahih. Wa qad taha fi hadzal amr aqwamun i'tamadu ala uqulihim. Dan sungguh kacau. Sebagian orang hanya berpegang kepada akal-akal mereka. Ini tidak benar. Padahal ada kewajiban ketika kita berhadapan dengan nas-nas syar'i. Wa ghafilu an wajibil muslim tijahan nas syar'i. Mereka lupa dengan kewajiban seorang muslim ketika berhadapan dengan nas-nas syar'i. Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wa jami'u ma warada fi shaqqi sadri wa istikhrajil qalbi wa ghairi dzalika minal umuril khariqati lil 'adah mimma yajibu at-taslimu lahu duna ta'arrudi li sarfihi an haqiqatihi li salahiyatil qudrah fala yastahilu syai'un min dzalika. Kewajiban kita baik berupa pembelahan dada ataupun peristiwa-peristiwa yang lainnya yang di luar kebiasaan, yang tidak masuk akal. Semuanya wajib kita terima tanpa takwil. Bisolahiyatil qudrah, oleh karena kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala serba mungkin kalau memang ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulnya, maka tidak ada yang mustahil pada kejadian-kejadian tersebut. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya, salah satu syair Imam Ibnu Qayyim, apa kata beliau? Tabban lihati kal uqul fa innaha wallahi qad musihat alal abdan. Celakalah akal-akal ini, oleh karena dia demi Allah mengotori badan-badan kita. Kalau akal itu selalu diikuti, dia akan membuat rusak anggota tubuh kita. Tabban liman adha yuqaddimuha alal asari wal akhbari wal Qur'an. Celakalah orang-orang yang mendahulukan akal ini daripada asar, daripada akhbar, dan daripada Al-Quran, daripada berita-berita yang datang dari Rasulullah, dari para sahabat. Lalu kita tidak percaya gara-gara tidak masuk akal, maka ini kecelakaan. Betapa banyak orang yang tersesat gara-gara hanya mengikuti akalnya. Mungkin akalnya pintar. Kita saksikan bagaimana orang pintar, orang cerdas, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berdiplomasi, memutar kata, bersilat lidah begitu pandainya. Akan tetapi ketika dia tidak taslim, tidak menerima syariat Allah, tidak percaya dengan nas-nas syar'i, maka dia sungguh berada dalam kerugian, berada dalam kesesatan. Secerdas apapun mereka sesat oleh karena hatinya kotor ketika dia menolak nas-nas syar'i meskipun akalnya pintar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, utu zakaan wala yu'tu zakaan. Terkadang mereka itu diberikan kecerdasan tapi mereka tidak diberikan kebersihan hati. Karena hati yang bersih, hati yang sakinah tadi, percaya apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya tidak diakal-akalin oleh mereka. Wal aqlu daiman la yastaqilu bil amal fil umuri syar'iyyah bal amaluhu tahta daw'in nas. Akal itu tidak bisa bekerja sendirian ketika berhadapan dengan urusan-urusan syar'i, urusan-urusan syariat ini. Bukan berarti tidak boleh menggunakan akal ini. Allah menganugerahkan akal ini untuk digunakan. Bukan berarti tidak boleh. Akan tetapi dia tidak boleh bekerja sendirian. Tapi
kerjanya itu harus berada di dalam naungan nas. Harus ngikut kepada nas yang ada di Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Wattariqu ila dzalika ay ilal najat ar-riwayat wan naqal." Jalan menuju keselamatan itu adalah riwayat dan nukilan. Nukilan dari Al-Quran, dari As-Sunnah, nukilan dari As-Salaf, Salafus Saleh, yang mereka lebih paham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, lebih dekat masanya dengan Rasulullah SAW, satu masa dengan Rasulullah SAW. Ini jalan kepada keselamatan itu adalah ini. Idla yakfi min dzalika mujarradul aqal. Tidak cukup semata-mata dengan akal. Bal kama anna nural aini la yara illa ma'a zuhuri nuri qudamihi. Fakadzalika nurul aqli la yahtadi illa idza tala'at alaihi syamsur risal. Belum mengibaratkan, Imam Ibnu Taimiyah mengibaratkan sebagaimana cahaya mata kita ini tidak bisa melihat kecuali dengan munculnya cahaya yang ada depannya. Kalau tidak ada cahaya di sekitar kita, meskipun kita orang yang bisa melihat, kita punya cahaya mata ini, tapi di sekitar kita gelap, tidak ada matahari, tidak ada lampu, mata ini tidak bisa digunakan, tidak bisa melihat. Begitu juga nurul akal. Begitu juga cahaya akal ini tidak bisa dia mengambil tunjuk, tidak bisa dipegang, tidak bisa dipakai berjalan, menempuh syariat ini illa idza tala'at alaihi samsur risalah, kecuali apabila muncul kepadanya matahari risalah, nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah ini. Barulah akal ini bisa berjalan dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sampai di situ faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Dr. Abdul Karim, Dr. Zaid Abdul Karim Al-Zaid tentang peristiwa pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan 3 faedah yang agung, yaitu bahwa ini sebagai persiapan tentang apa yang akan terjadi kepada beliau di kemudian hari, sesuatu yang agung, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan beliau sejak kecil ini, ditampakkan kepada manusia dalam bentuk hissi yang bisa dilihat oleh orang-orang karena keistimewaan beliau, karena hikmah yang agung tersebut. Kemudian juga beliau menyebutkan dari peristiwa tersebut bahwa Rasulullah SAW dijaga sejak kecilnya dari godaan-godaan syaitan, ditampakkan, dibuang bagian syaitan itu dari tubuh beliau. Kemudian juga pelajaran tentang pentingnya kita mempercayai apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Terkadang terjadi peristiwa ini yang kalau secara akal ini sesuatu yang tidak masuk akal, akan tetapi kewajiban kita adalah percaya, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai cahaya yang memandu akal kita. Dan faktanya kalau akal itu, kalau satu saat mungkin dia tidak bisa menerima, akan tetapi kemudian hari, suatu saat nanti, terkadang ia justru jadi bisa menerima. Oleh karena akal ini begitu terbatas. Kalau nas-nas itu tidak masuk akal, bukan nasnya yang salah, akan tetapi akal kita lah yang belum bisa mengejarnya. Dan terkadang ditemukan nanti di kemudian hari. Dan bahkan seandainya tidak juga kita temukan, kita tetap percaya kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa disampaikan dalam edisi pertemuan hari ini, yaitu tentang syakku sodrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah Nabawiyah